Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami ingin memaparkan media ajar kami yang berjudul Perubahan Lingkungan dan Bencana Teknologi. Nah, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Dea Aprilia, lalu ada Rizaldi, ada Fauza Kazana, Hamimaini, Putri Mayora, Nursalis, dan Nelly. Yuk langsung kita masuk ke bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Jadi teman-teman, perubahan lingkungan adalah kondisi alam yang tidak sama lagi seperti sebelumnya. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh faktor alam maupun kegiatan manusia. Jadi contohnya bisa kita lihat nih pada gambar di slide ini. Yang pertama ada pengundulan hutan. Pohon-pohon yang ditebang dan tidak ada penanaman kembali bisa mengakibatkan banjir maupun longsor. Yang kedua, di sini ada pencemaran air dan udara. Misalnya nih ada asap kendaraan, limbah pabrik, atau memang sampah yang sengaja dibuang ke sungai. Itu bisa membuat lingkungan jadi kotor dan berbahaya. Yang ketiga, ada perubahan iklim. Ini bisa ditandai dengan cuaca yang tidak menentu. Contohnya nih, misal tiba-tiba ada badai, atau hujan lebat, atau memang tiba-tiba kekeringan. Kayak contohnya nih ya kan, ada kebakaran hutan. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa perubahan lingkungan membawa dampak besar pada kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga alam agar tetap lestari. Baiklah, saya Fauza Kazana akan membahas tentang solusi perubahan lingkungan. Yang pertama ada mitigasi iklim, yaitu energi bersih, efisiensi energi, pengurangan emisi industri, transportasi berkelanjutan. Yang kedua ada konservasi, yaitu reboisasi, pengelolaan air berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada pengelolaan limbah, yaitu prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, fasilitas pengelolaan sampah terpadu. Yang terakhir ada edukasi, yaitu pendidikan lingkungan dan kampanye publik. Selanjutnya itu ada solusi bencana teknologi. Yang pertama ada literasi digital, yaitu pelatihan keterampilan digital, edukasi keamanan siber. Yang kedua teknologi bertanggung jawab, yaitu etika dalam AI dan otomasi, regulasi adaptif, teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga ada infrastruktur digital, yaitu akses internet luas, ketersediaan perangkat. Yang terakhir ada inovasi ekonomi, yaitu dukungan kewirausahaan teknologi, transformasi industri, ciptakan lingkungan kerja baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mencegah perubahan lingkungan itu terjadi. Adapun cara yang pertama mengurangi pencemaran udara dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti mobil, kereta. Kita dapat mengatasinya dengan beralih ke transportasi umum atau menggunakan sepeda. Lalu menanam pohon untuk menyerap karbon dioksida, yang mana kita tahu dengan banyaknya pohon kita akan mendapatkan udara bersih. Lalu yang kedua menghemat energi. Bagaimana caranya? Kita dapat mematikan listrik ketika tidak digunakan, lalu menggunakan energi alternatif seperti matahari, angin, dan air. Lalu yang ketiga ada mengurangi sampah dan plastik dengan cara mendaur ulang barang bekas tersebut untuk menjadikan suatu karya yang bisa dijual kembali. Lalu yang keempat menjaga hutan dan sumber daya alam dengan cara tidak menebang hutan sembarangan dan melakukan reboisasi dan konservasi yang dimana dengan cara menebang pohon sembarangan dapat mengakibatkan tanah longsor, dan cara mengatasinya itu menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebangi secara sembarangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, saya Hawimaini. Saya akan mempresentasikan faktor yang memicu perubahan lingkungan. Yang pertama, faktor alam, seperti bencana alam, contohnya gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Kemudian, perubahan iklim alami, seperti perubahan suhu, pola curah hujan, dan angin yang terjadi secara alami. Kemudian, peristiwa geografis, seperti damping tektonik, erosi tanah oleh air dan angin. Kemudian faktor manusia diantaranya deforestasi, seperti pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan pemukiman. Kemudian urbanisasi, pembangunan kota yang mengubah ekosistem. Dan polusi, seperti pencemaran air dan udara, aktivitas industri, dan rumah tangga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Mayora dengan NIM 23108222. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memicu bencana teknologi. Faktor yang pertama yaitu kegagalan teknis. Kegagalan teknis adalah penyebab langsung dari banyak bencana. Kegagalan teknis dapat disebabkan oleh yang pertama, kesalahan desain. Kurangnya pengujian, penggunaan material yang tidak sesuai atau cacat dalam perencanaan awal dapat menyebabkan kerentanan sistem. Penyebab kedua yaitu kerusakan peralatan. Komponen yang aus, tidak berfungsi atau rusak dapat memicu kegagalan berantai seperti kebocoran pipa, ledakan tangki, atau malfungsi reaktor. Penyebab ketiga yaitu sistem keamanan yang tidak memadai. Kurangnya sistem deteksi dini, alarm, atau mekanisme penghentian darurat dapat memperburuk situasi. Faktor selanjutnya yaitu faktor manusia. Manusia seringkali menjadi pemicu utama. Contohnya yaitu yang pertama, kelalaian operasional. Kesalahan prosedur, kurangnya pelatihan atau kelalaian operator dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah. Contoh yang kedua yaitu kurangnya pengawasan. Pengawasan yang tidak efektif, tidak adanya audit keselamatan, atau toleransi terhadap standar yang rendah dapat meningkatkan risiko. Contoh yang ketiga yaitu sabotase atau kesengajaan. Tindakan kriminal atau terorisme yang disengaja untuk merusak sistem. Baik, saya Nur Salisa Putri, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, perubahan lingkungan dan bencana teknologi adalah dua hal yang saling terkait dan bisa saling mempengaruhi perubahan lingkungan, seperti perubahan pemanasan global, kerusakan hutan, dan polusi, berdampak besar pada kehidupan kita dan alam sekitar. Bencana alam yang sering terjadi seperti banjir, angin topan, dan gempa bumi semakin parah karena perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Di sisi lain, bencana teknologi melibatkan kerusakan atau kecelakaan yang terjadi akibat kegagalan teknologi, seperti kebocoran bahan berbahaya atau serangan siber. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi jika tidak dikelola dengan baik atau dengan hati-hati bisa menimbulkan masalah besar.